Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, saudaraku semua. Alhamdulillah daya malam ini masih kencang ini ya. Ini mumpung masih ada daya ya kita salurkan aja. Jadi ada pertanyaan dari sahabat kita. Bang, kenapa ya saya nggak bisa mesra dengan istri? Kok sulit sekali rasanya, mohon solusinya. Jadi begini, ini saya mau bagi-bagi cerita saya lah ya. Mudah-mudahan menjadi renungan juga lah untuk sahabat-sahabat yang lain. Kenapa dengan istri sendiri nggak bisa mesra, nggak bisa akur, nggak bisa lembut, nggak bisa cinta ya. Kadang kita sama orang gak dikenal lembutnya bukan main. Sama istri sendiri kayak babu kita buat, kayak pembantu kita buat. Sama orang lain bisa kita lembut, sama istri sendiri gak bisa ya. Jadi ini sedikitlah kita berbagi cerita. Dulu saya tuh kerja kapal, gaji saya belasan juta. Ketika saya kerja kapal keliling dunia, saya merasa hebat, merasa wah, merasa segalanya lah. Ibaratnya lagi di atas angin ya kan. Istri itu saya anggap babu gitu. Istri saya anggap ya pembantu rumah tangga lah kalau kita bilang. Karena apa? Kita merasa kita lah yang mencari nafkah. Kita merasa kita lah yang mencari uang, dan apapun segala kebutuhannya kita merasa kita lah yang mencukupinya. Di situ timbul ego dan kesombongan, sehingga kita tuh kecil kita pandang istri ya. Jadi suatu ketika saya mulai menapaki jalan ketuanan, sering tuh di YouTube saya cerita saya mabuk ketuanan nih kan. Jadi di masa-masa mabuk saya 2 tahun, hampir 2 tahun lah saya mabuk. Di situ saya memang diuji Allah dengan sulit rezeki, putus kerja, saya nggak bisa belayar lagi. Habis itu sudah cari usaha sana sini, tidak ada kerjaan, dan saya memang malas kalau dibilang dulu. Namanya orang mabuk kan mana sadar. Di situ saya terlalu tenang. Akhirnya rumah tangga hancur, berantakan. Istri berontak. Yang dahulunya biasa punya uang, jadi nggak punya uang. Dan di situ tiada hari tanpa pertengkaran. Dan di situ istri setiap hari ngomel ya. Jadi ternyata Allah balik itu. Dibuat saya nganggur itu Allah hendak membalikkan derajatnya. Mau tidak mau istri saya terpaksa bekerja. Bekerjalah istri saya untuk menghidupi keluarga kami kan. Ketika istri bekerja, di situ kami komitmen, istilahnya ya bagi tugas lah. Oke, kalau kamu asik gila zikir saja nggak mau kerja, biar aku yang kerja katanya. Akhirnya istri kerja demi menghidupi kebutuhan kami, rela dia bekerja. Saya memang lagi mabuk itu nggak mau kerja saya. Akhirnya dia bekerja, tetapi segala tugas saya sebagai ibu rumah tangga di rumah ini kamu yang handle, kamu yang jalani, kamu yang urus. Karena saya nggak ada lagi waktu untuk rumah tangga karena saya udah bekerja katanya. Akhirnya oke, siap saya bilang. Yang penting saya bisa berduaan dengan Allah, saya bilang kan. Itu lagi gila itu. Jadi disitulah saya baru tahu seperti apa capeknya seorang istri. Disitulah Allah tampakkan. Setiap saya kerjakan itu Allah langsung seperti melihat televisi gitu. Beginilah istrimu katanya tiap hari, jangan kau anggap enak. Pernah itu satu apa ya kalau dibilang habis
piring di rak piring itu udah habis mau makan itu udah nggak ada piring lagi, karena saking malasnya saya itu. Udah habis di rak piring baru saya cuci. Karena apa? Setiap saya cuci piring itu rasanya meriang badan saya, karena bukan kerjaan kita, nggak biasa kita cuci piring. Kita dahulunya selalu dilayani, tiba-tiba sekarang kita pula yang melayani, ya kan, dibalik semua. Ya, tapi nggak lama itu, mungkin ada sekitar 3 bulan saja. Disitulah saya sadar, disitulah saya membaca, disitulah saya akui kesalahan saya selama ini kan kepada istri. Saya bilang ternyata repot juga jadi istri ini, capek juga saya bilang. Dan saya nggak mampu, saya bilang udahlah kita ganti posisi lagi lah, kamu di rumah aja lah biar saya yang kerja, saya yang cari duit, saya bilang. Saya disitulah baru saya mulai sadar itu, langsung sembuh saya dari gila saya itu, ya kan. Nah, sejak kejadian itu barulah saya bisa melihat pengabdiannya selama ini. Sejak saat itu barulah saya lihat susahnya dia selama ini. Sudah masak, cuci piring, bersihkan rumah, belum lagi nyetrika baju, belum lagi bersih-bersih rumah, antar jemput anak sekolah. Ya, saya merasa dahulu setiap bulan saya kasih uang, dia udah happy, dia sudah senang. Saya merasa itu saya bisa mencukupinya hanya dengan uang. Ternyata enggak segalanya itu. Nah, ketika saya digembleng lah istilahnya, digembleng oleh Allah, di situ saya sembuh, saya sadar. Sekarang saya nggak gila bertapa lagi, saya akan cari kerja, saya bilang. Nah, disitulah istri nggak bekerja lagi, kembali normal seperti biasa. Dia di rumah aja ngurus anak, ngurus rumah tangga, dan saya yang cari duit. Nah, sejak saat itu mesra seperti pengantin baru lagi. Kenapa? Karena segala apa yang udah dia kerjakan untuk rumah tangga kita, untuk suaminya, untuk anak-anaknya, itu saya hargai. Itu saya rasa terima kasih, ya kan? Itu satu. Belum lagi ketika dia pulang kampung, saya sebatang kara di rumah sendiri. Itu lebih sakit lagi tuh. Masak-masak sendiri, nyuci baju sendiri, nggak ada kawan kita. Habis itu nggak ada yang layani, nggak ada teman. Pernah saya rasakan juga itu. Nah, sejak saat itu saya berjanji pada diri saya, ya Allah, kembalikan dia, ya Allah. Kalau dia balik lagi bersama saya, mau ngomel kayak manapun aku dengarin, ya Allah. Anggap aja dia nyanyi, gitu aja. Anggap aja itu hiburan bagiku. Masih mending dia ngomel, masih ada suara merepetnya daripada awak sendirian, ya kan? Lebih merana lah kita. Nah, ini jadi bagi para suami yang tidak bisa mesra sama istrinya, coba belajar jadi istri lah 1 hari aja, ya. Coba jadi istri. Apapun yang istri kerjakan, kita kerjakan biar kita tahu rasanya gimana. Biar kita bisa berterima kasih pada istri kita. Pengabdiannya selama ini seperti apa? Kenapa kita sombong kepada istri? Kenapa kita merasa kecil istri itu di hadapan kita? Karena kita merasa kita yang cari uang. Kita merasa hidupmu aku yang hidupi, padahal Allah yang hidupi, bukan kita. Ya kan? Kita ini kan hanya perantara saja. Di situ timbul kesombongan. Makanya bagi para suami, jangan hanya duit aja yang kita kasih, ya. Jangan bangga kita banyak duit, jangan bangga kita, aku cukupin kok tiap bulan. Jangan, bukan itu yang istri mau, ya. Makanya banyak rata-rata orang yang hanya menyenangkan keluarganya dengan uang,
tidak ada kasih sayang kepada anak istri, di situ rumah tangganya hancur, berantakan. Anaknya pun nggak beres, ya kan? Karena apa? Kita hanya nyenangin dengan uang. Tidak ada perhatian, tidak ada kasih sayang, tidak ada siraman rohani, lebih parah lagi tuh. Ya kan? Yang penting kau bisa sekolah, yang penting segala kebutuhanmu aku cukupi. Hebat kali kita. Padahal tanggung jawab seorang suami, tanggung jawab seorang ayah bukan hanya uang. Ya. Jadi ini coba bertanyalah pada diri kita, kenapa aku nggak bisa mesra dengan istriku sendiri? Ya. Kenapa akhir-akhir ini kok rasanya lihat mukanya muak aja? Karena kita nggak pernah melihat kebaikannya. Yang kita lihat keburukan ada terus. Yang jelek-jelek dari dirinya yang kita lihat, buruk-buruk dari dirinya yang kita lihat. Baiknya dia nggak pernah nampak sama kita. Kenapa nggak nampak? Karena kita belum merasa gimana jadi istri. Ya, bagi teman-teman nih, cobalah praktekkan ini kalau mau tahu rasanya. Coba 1 hari aja. Kalau saya bukan saya coba, memang dipaksa Allah. Jadi tahu saya ilmunya, udah kena saya. Ya, kalau teman-teman bisa, kalau mau dapat ilmu ya coba 1 hari. Apa yang sering dilakukan istri setiap hari, nah kerjakan. Biar tahu kita rasanya yang kira enak. Kalau kita mau banding-bandingkan tenaga kita sama tenaga istri, itu luar biasa itu tenaga seorang istri. Tenaga perempuan itu luar biasa. Kita capek, sebentar aja capek. Tapi dia nggak ada capeknya. Belum lagi mikirin suaminya, mikirin anaknya, mikirin rumahnya. Belum lagi mikirin makan kita. Wah, luar biasa lah. Jadi dari pengalaman itulah saya dapat ilmu. Saya dapat ilmunya. Ternyata ya Allah, nggak sanggup aku ya Allah. 3 bulan lah. 3 bulan langsung gantian lah. Nggak usahlah kerja lagi lah, biar saya yang kerja. Dan di situ saya berubah. Saya sudah nampak kebaikan-kebaikannya. Berubah saya. Akhirnya saya lembut. Akhirnya saya mesra. Akhirnya ya kayak pengantin baru lah, ya kan? Nah, di situ kita melihat istri itu timbul cinta kasih, sayang, pengertian, apalagi mesra. Ya, jangan gila ketuanan aja, ngomong ketuanan nomor 1 sama istri kayak sama maling kita. Gak ada lembut-lembutnya. Orang ketuanan itu lembut. Ya, bukan lembut sama orang, sama istri dulu coba. Makanya di sini kalau kita kita tes siapa yang paling hebat ketuanan, tanya dulu tuh sama istri ya tuh. Kalau kita jumpa ya orang-orang ketuanan, orang spiritual, tanya sama istrinya. Karena istrinya yang paling kenal dia itu. Gimana sikapnya pada istrinya? Kalau sama istrinya aja nggak betul, gimana sama orang? Ya. Jadi ini kita jangan ngomong ilmu, kita ngomong praktek ini. Harus ada pengaplikasian dalam hidup, pembuktian dalam hidup. Ya, saya berani ngomong karena udah praktek, karena saya sudah rasa. Ya, disitulah baru kita bisa menghargai. Lembek kita sama istri, lembut kita sama istri. Ya, di situ ada rasa butuh. Kalau nggak ada engkau nggak tahu lah aku kayak mana hidupku. Nah, di situ ada rasa butuh. Di situ ada rasa, ya Allah, sungguh ini karunia darimu ya Allah. Nggak berani aku sia-siakan ya Allah. Banyak bersyukur aku ya Allah. Ya. Jadi bagaimana kita mau menjadi ahli surga di dunia ini? Lihatlah di rumah tangga kita. Surga dan neraka itu ya tergantung kita yang ciptakan. Ya.
Kalau pandai kita menciptakan surga di rumah kita, damai itu rumah itu. Tapi kalau tiap hari kita panas terus, neraka terus, ya menular itu. Udah kita ahli neraka, anak istri pun kita ajak pula jadi ahli neraka, ya kan? Kena imbasnya itu. Nah ini hati-hati. Jadi Allah bilang, apabila engkau bersyukur akan kutambahkan nikmatku. Tapi kalau engkau kufur, azabku amat pedih. Ini ayat ini tiap hari ada nih dalam hidup. Contohnya apa? Bersyukur nggak kita saat punya istri? Itu aja dulu tanya. Bersyukur nggak kita sama istri yang Allah kasihkan saat ini? Allah memberi pasangan saat ini, bersyukur nggak kita? Kalau kita nggak bersyukur, baru dikasih ajab sama Allah. Lihat muka istri muak, lihat muka istri benci, lihat muka istri, mau ku ketok aja rasanya. Itulah memang Allah buat itu neraka untukmu, ya gak? Karena apa? Engkau nggak bersyukur. Nah, gimana kita mau mesra? Kita nggak menciptakan cinta dari diri kita sendiri. Gimana dia mau rasakan mesra? Gimana dia mau dekat sama kita? Coba dari diri kita dulu. Nah, di situ saya coba. Yang dulu istri suka ngomel, istri suka merepet, ketika saya hargai, saya berterima kasih atas pengabdian dia selama hidup bersama saya. Di situ berubah dia. Dia pun lembut, dia pun pengertian, dia pun nggak berani mengecewakan kita, ya kan? Jadi apa yang kita lakukan, itu yang kita peroleh, akan balik dia kepada kita, ya. Jadi jangan lihat cantiknya istri. Cantik kalau bikin sakit hati, ya neraka juga itu, ya. Muka dia cantik, muka dia sempurna, bodinya aduhai, tapi lihatnya benci terus, ya neraka juga itu. Ya, bukan itu kategorinya. Gimanakah kita melihat istri tentram, melihat istri damai, melihat istri sejuk hati kita? Nah, itu baru surga. Jangan lihat cantiknya. Ya, mau cantik kayak manapun, kalau hati kita sakit terus, ya sama aja bohong, neraka juga. Ya, mudah-mudahan kopi pahit ini bisa menyadarkan para suami. Oke, coba ya cuci piring 1 hari aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.